Masih dalam suasana bekerja di rumah, beribadah di rumah, kami tim Mimbar Kristen di Jeni Mas Kristen tetap melayani Bapak Ibu di minggu ini. Dan biarlah pelayanan kami di suasana berada di rumah ini boleh menguatkan dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Kami akan melayani Bapak Ibu dengan segenap hati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan bawa kami melalui berbagai persoalan, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sampai hari ini. Tuhan, pelihara kami dari kemenangan kepada kemenangan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang diberi judul hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah kita sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 5 dilatar belakangi dengan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, di mana di sana dikatakan manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Manusia terpisah dengan Allah, Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tetapi ayat yang pertama dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saya dan saudara tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita, tidak dibenarkan karena memberikan persembahan, tetapi saya dan saudara dibenarkan karena iman. Dan saya dan saudara yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera saat-saat ini menjadi sangat penting. Hidup dalam damai sejahtera bukan perasaan. Hidup dalam sejahtera bukan sesuatu yang datang sesaat lalu kemudian pergi. Tetapi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan karena itu ayat yang kedua memampukan saya dan saudara untuk berdiri dan bermegah. Kelak akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 1 bicara tentang justification dan ayat yang kedua bicara tentang glorification. Semua ini adalah karya Allah dalam kehidupan kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kita dimampukan untuk berdiri dan bermegah. Di tengah-tengah ada banyak orang roboh. Ada banyak orang tidak berdaya. Saya dan saudara diberi kesempatan berdiri dan bermegah. Ini bukan suatu kesombongan. Tetapi ini satu rahmat anugerah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pada ayat yang ketiga, realita dalam kehidupan hari lepas hari. Dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pikul salib adalah lambang daripada kesengsaraan. Tentu saja ketika hari ini saya dan saudara terkena coronavirus 19, saya tidak akan bermegah. Tetapi salib dari Yesus Kristus memungkinkan saya bermegah. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita semua tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bukankah pada waktu seperti ini saya dan saudara harus berada dalam kondisi dan konteks tekun? Tekun pada ayat ini bukanlah tekun ketika ada ancaman lalu kita masuk dan berdiam di rumah, kita tekun, bukan. Tetapi saya dan saudara tekun adalah gaya hidup orang Kristen. Kita tekun berdoa, kita tekun melayani Tuhan, kita tekun memberitakan Injil. Itu gaya hidup. Lalu pada ayat yang keempat dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji bukan sebuah pilihan, tapi tahan uji adalah akibat dari ketekunan. Di tengah-tengah situasi penuh dengan rasa takut dan kegalauan, saya dan saudara diberi satu oleh Tuhan, yaitu tahan uji. Entah berapa lama coronavirus akan terus beredar, tersebar. Tapi yang pasti saya dan saudara adalah orang Kristen yang tahan uji. Lalu kemudian dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena Roh Kudus telah diberikan kepada saya dan saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Pentakosta setelah peristiwa Yesus bangkit dari kematian. Maka hari ini menjadi hari yang penting. Saudara dan saya harus bertekun. Saya dan saudara harus tahan uji. Dan kita memiliki pengharapan. Pengharapan membawa saya dan saudara hari esok sungguh ada. Hari esok kemenangan. Hari esok penuh kemuliaan Tuhan. Dan ayat yang kelima ditutup dengan sebuah kalimat yang penting. Di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berjuang, kita setia, kita tetap tekun dan tahan uji menghadapi gelombang coronavirus 19 karena kita percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Saya ajak saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Seluas apapun jangkauan dari kabar baik berita ini boleh didengar, hamba terus berdoa kiranya di tengah-tengah kesengsaraan, penderitaan, ada sukacita, ada kemenangan. Kami dimampukan merayakan kehidupan ini. Dan Engkau memberikan kepada kami ketekunan yang menghasilkan tahan uji. Karena dengan tahan uji kami sekalian akan memiliki pengharapan. Bersamalah dengan kami ya Bapa, karena pengharapan-Mu menjadi dambaan bagi kami, bagi gereja, bagi bangsa yang merindukan terlepas dari berbagai penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami sudah melayani Bapak Ibu di mimbar Kristen
di Jen Bimas Kristen pada minggu ini. Biarlah puji-pujian yang sudah dibawakan dan juga renungan yang sudah diberikan oleh pendeta Roni Mandang boleh menjadi kesaksian dan kekuatan Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan melawan virus corona. Dan biarlah pelayanan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube kami, dan juga Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami bimaskristen.go.id yang juga ada Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Inilah kami Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan juga dukungan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan komentar di YouTube kami ini, dan melalui komentar ini kami bisa mengembangkan pelayanan kami dalam Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen ini. Atas nama seluruh tim Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalankan tugas dan juga pelayanan Bapak Ibu. Tuhan memberkati.